Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Di kesempatan hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting yang terkait dengan ibadah yang sehari-hari atau setiap hari kita laksanakan, yaitu tentang tadabbur hadis mengenai adab dalam berdoa. Para ulama telah menjelaskan bahwa di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala, hendaknya kita memperhatikan adab-adab dalam pelaksanaannya, agar ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah Ta'ala dilakukan dengan penuh ketundukan dan ketaatan yang sesungguhnya, serta agar ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala dan mendapatkan pahala atau ajar yang berlimpah. Termasuk di dalam melaksanakan ibadah, salah satu ibadah yang Rasulullah SAW sampaikan bahwa doa huwal ibadah. Berdoa adalah salah satu ibadah. Berdoa adalah ibadah. Karenanya penting bagi kita memperhatikan adab-adab di dalam berdoa, agar doa kita dikabulkan atau diijabah oleh Allah Ta'ala dan mendapatkan pahala di sisinya. Ada cukup banyak adab yang hendaknya kita perhatikan di dalam berdoa kepada Allah Ta'ala, dan sebagiannya insyaallah Ta'ala kita akan bahas dan dengan mentadabburi hadis yang terkait dengan adab tersebut. Yang pertama, hendaknya seorang yang berdoa kepada Allah mengawali doanya dengan mengucapkan pujian kepada Allah dan mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud tentang seorang laki-laki yang masuk ke masjid ketika Rasulullah SAW berada di dalamnya. Kemudian laki-laki itu melaksanakan sholat, lalu setelahnya ia langsung mengucapkan doa yang ia minta. Ia langsung mengucapkan doa yang ia minta. Diriwayatkan dari Fadalah ibn Ubaid, beliau berkata, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, yaitu di masjid, idz dakhala rajulun. Kemudian masuklah seorang laki-laki, fa shalla. Laki-laki itu pun melaksanakan salat. Faqala Allahumma ighfirli warhamni. Kemudian orang itu lalu berdoa kepada Allah, ighfirli warhamni. Ia langsung mengucapkan ighfirli warhamni, ya Allah ampuni aku dan rahmati aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajilta ayyuhal musalli. Engkau telah tergesa-gesa. Ayyuhal musalli, wahai orang yang berdoa. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab di dalam berdoa. Beliau mengatakan, idza shallaita faq'adta fahmadillaha bima huwa ahluh. Jika engkau telah selesai melaksanakan salat lalu engkau duduk untuk berdoa, fahmadillah, maka mulailah dengan
bertahmid, mengucapkan pujian kepada Allah yang dengan pujian yang layak untuknya, bima huwa ahlu. Kemudian yang kedua, adab yang beliau ajarkan adalah wa shalli alayya, dan bersolawatlah kepadaku. Tsumma da'uhu, baru kemudian berdoalah engkau kepadanya. Kemudian datang laki-laki lain melakukan hal yang sama, yaitu salat. Diriwayatkan dalam hadis yang sama, tsumma shalla rajulun akhar, laki-laki yang lain melaksanakan salat ba'da dzalik, yaitu setelah laki-laki yang pertama tadi selesai, fahamidallaha wa shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia mengucapkan tahmid kepada Allah, dia berdoa dengan mengucapkan, memulai doanya dengan bertahmid, memuji Allah dan bersolawat atas Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang Rasulullah katakan? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhal musalli ud'u tujab, wahai orang yang berdoa, ud'u tujab, berdoalah kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan doamu. Ikhwati fillah rahimakumullah, hadis ini menunjukkan salah satu dari adab yang sangat penting untuk diperhatikan ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan mengawali atau mendahulukan pujian atau tahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak langsung mengucapkan doa yang kita pinta. Kemudian setelah itu ucapkanlah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang kita telah hafal, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau salawat Ibrahimiyah dan yang lainnya. Baru kemudian kita ucapkan atau kita panjatkan, kita pinta doa yang kita inginkan, ya, kepada Allah Ta'ala. Kalimat ud'u tujab sebagai penutup hadis ini yang Rasulullah SAW sampaikan menunjukkan bahwa ketika seseorang memperhatikan adab-adab di dalam berdoa, ini menjadi salah satu sebab dikabulkannya doa, menjadi salah satu sebab terkabulnya doa yang dipanjatkan oleh seorang yang berdoa. Ini juga sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Beliau menceritakan suatu ketika beliau salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat berjamaah. Di dalamnya ada, bersama mereka ada Abu Bakar dan Umar. Kemudian ketika Ibnu Mas'ud sampai pada posisi duduk, yaitu tasyahud atau tahiyat akhir, beliau kemudian memuji Allah dan bersolawat sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, at-tahiyatu lillah, at-tahiyat lillah, ini adalah pujian bagi Allah Ta'ala. Kemudian wassalawatu wat thayyibat, kemudian beliau radhiyallahu an mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang Rasulullah SAW sampaikan ketika beliau mendengar, ya, kalimat zikir atau doa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud? Rasulullah mengatakan, sal tu'atah, mintalah kepada Allah, pasti engkau akan diberi. Mintalah kepada Allah, pasti engkau akan diberi. Karenanya penting untuk kita memperhatikan adab di dalam berdoa dengan memuji Allah Ta'ala. Puji Allah Ta'ala dengan Asma'ul Husna, dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dengan mengucapkan Ya Rahman Ya Rahim, Al-Ahadus Samad, Alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan sebagainya yang Rasulullah SAW ajarkan. Kemudian ucapkan salawat kepada
Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini juga rahasia di mana Rasulullah SAW mengajarkan kita tata cara salat jenazah. Tata cara salat jenazah. Setelah takbiratul ihram kita membaca suratul Fatihah. Di dalamnya ada pujian. Suratul Fatihah mengandung pujian atau tahmid kita kepada Allah Ta'ala. Setelah itu takbir berikutnya adalah membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Kemudian adab yang kedua adalah hendaknya seorang yang berdoa berhusnuzan kepada Allah Ta'ala dengan berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala di dalam suratul Baqarah ayat ke-186 berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Terkait hal yang mengajarkan atau menuntun kita tentang husnuzan kepada Allah Ta'ala, termasuk di dalam doa yang kita panjatkan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah engkau kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian muqinuna bil ijabah, yakin akan dikabulkannya doa. Karenanya menghadirkan apa yang kita minta, permintaan yang kita panjatkan kepada Allah, kemudian menghadirkan ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya ma'rifah, bahwa dialah Ar-Razzaq, dialah Al-Mannan, dialah Al-Wahhab, yang maha pemberi dengan pemberian yang sangat banyak. Dialah Al-Mudabbir, yang maha mengatur segala urusan makhluknya dengan pengaturan yang sangat sempurna. Dan dialah yang maha mengabulkan setiap doa yang hambanya minta. Keyakinan seorang hamba yang tidak diiringi, disusupi dengan keraguan. Dan para ulama menjelaskan bahwa al-ijabah, ijabatud du'a, kategorinya ada 3. Ijabatud du'a, dikabulkannya doa, dijelaskan oleh para ulama ada 3 kategori. Yang pertama adalah terwujudnya permintaan yang kita pinta sesuai dengan apa hakikat yang kita minta. Di dunia ini Allah wujudkan. Kita minta kesembuhan. Berapa kali kita mengalami sakit, kemudian kita berdoa kepada Allah, Allah sembuhkan. Atau kita mendoakan kawan kita, sahabat kita, saudara kita, Allahumma shfihi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Berapa kali pula Allah ijabah doa kita dengan disembuhkannya sakit saudara, teman kita atau kerabat kita itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dengan diangkatnya keburukan dari diri kita, atau Allah Subhanahu wa taala melindungi potensi keburukan terjadi pada diri kita. Kategori yang kedua ini banyak yang tidak disadari oleh banyak orang. Kenapa? Karena manusia
kebanyakan atau mayoritasnya hanya berhenti pada bentuk-bentuk yang zahiriyah saja, hanya mampu menangkap apa yang zahir, kasat mata dilihat oleh indera penglihatannya saja. Padahal berapa banyak potensi keburukan, kecelakaan, kemudaratan yang bisa saja terjadi, tetapi Allah melindungi kita atau orang yang berdoa itu dari terjadinya kemudaratan itu. Kemudian yang ketiga adalah diberikannya kebaikan oleh Allah Ta'ala atau ditundanya pahala sebagai bentuk simpanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan untuk orang yang berdoa itu, berupa ganjaran pahala di akhirat kelak. Ini diantara bentuk ijabatul doa, terkabulkannya doa. Dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa setiap hambanya yang berdoa kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah dengan beristighfar, dengan taubatan nasuha, mengakui dosa yang telah dilakukan. Al-istighfar dan at-taubah ini menunjukkan, mencerminkan kesempurnaan bentuk ubudiyah seorang hamba kepada Allah Ta'ala, bahwa dia adalah hamba yang lemah, yang banyak atau sering terjatuh pada kemaksiatan dan salah, yang banyak berdosa, yang membutuhkan ampunan atau maghfirah dari Allah Ta'ala. Terkait hal ini terdapat sebuah hadis diantaranya yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la ya'jabu minal 'abdi idza qala." Sungguh Allah kagum, takjub kepada hambanya jika ia mengatakan, La ilaha illa anta, inni qad zalamtu nafsi faghfirli dhunubi, innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, tidak ada ilah kecuali Engkau, tidak ada ilah yang hak, yang benar kecuali Engkau ya Allah. Inni qad zalamtu nafsi, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Faghfirli dhunubi, maka ampunilah aku ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sungguh tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau ya Allah. Lalu Allah berfirman di dalam hadis qudsi ini, qal 'abdi arafa anna lahu rabban yaghfiru wa yu'aqib. Allah berfirman, hambaku telah mengetahui bahwa baginya ada Rabb, ia memiliki Tuhan, Rabb yang yaghfiru wa yu'aqib, yang mengampuni dosa dan mengiqab, menghukum atas perbuatan dosa hambanya. Karenanya ikhwati fillah rahimakumullah, menjadi salah satu adab di dalam berdoa dengan mengucapkan istighfar dan taubat. Salah satunya dengan mengucapkan sayyidul istighfar, ya, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, adab yang salah satu adab yang penting untuk kita perhatikan adalah bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Ta'ala. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, idza da'a ahadukum falyazimil mas'alah
apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah itu. Wala yaqulanna, janganlah ia mengatakan Allahumma in syi'ta fa'atini. Ya Allah, jika engkau sudi, jika engkau berkenan, maka kabulkanlah doaku ini. Fa innahu la mustakrihalah, karena sungguh tidak ada yang memaksa Allah. Maksud hadis ini, seorang hamba hendaknya ketika berdoa mengucapkan dengan kesungguhan hati, tidak dengan al-istithna, dengan pengecualian, tidak dengan mengucapkan kata-kata yang mengecualikan. Hadis ini menunjukkan kepada kita mengandung dua tuntunan. Yang pertama, hendaknya seseorang meminta atau berdoa kepada Allah dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Karena permintaan yang sungguh-sungguh, salah satu cirinya adalah doa yang sungguh-sungguh kepada Allah taala, salah satu cirinya adalah dengan tidak mentaklid atau mengucapkan istisna. Kata-kata ya Allah, beri aku rizki jika engkau berkenan untuk memberikannya, ini bentuk istisna yang dilarang di dalam berdoa. Kenapa? Karena kita di dalam kalimat ini menunjukkan ketidakyakinan, semi ragu, seakan hamba tadi ragu bahwa Allah Maha mampu untuk mengabulkan doanya. Dan yang kedua, hadis ini mengandung larangan orang yang mengucapkan Allahumma in syi'ta, ya Allah kabulkan doaku jika engkau berkenan. Ini menunjukkan tashbihul khaliq bil makhluk, seakan orang tadi menyerupakan Allah dengan makhluk. Seakan orang tadi dengan mengucapkan kalimat itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ketika kita berkomunikasi dengan manusia, menyampaikan satu hajat, misalnya meminjam uang, hal yang lumrah kalau kita membuat taklid, wahai fulan, saya punya hajat, pinjamkan saya uang jika engkau berkenan. Jika engkau berkenan untuk meminjamkanku, memberi hutang atau pinjaman kepadaku. Ini kepada makhluk. Adapun kepada Allah tidak boleh. Hal yang terlarang. Kalau kita minta pertolongan, bantuan kepada rekan atau kerabat kita, tolong saya kalau Anda berkenan menolong saya. Itu hal yang lazim terjadi pada komunikasi antar manusia. Tetapi ketika kita berdoa kepada Allah, hal seperti itu hal yang mamnu, dilarang, dan adab yang yang buruk manakala kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini barangkali 4 bentuk adab yang dijelaskan para ulama sebagai bentuk tadabbur kita atas hadis-hadis yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita terkait dengan adab-adab di dalam berdoa. Hendaknya kita perhatikan adab-adab tersebut di dalam melaksanakan ibadah berupa doa kita kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.